Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi pada hari ini Jumat 13 Juni 2025. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan menurut Almanak HKBP yang diambil dari kitab Mazmur 16 ayat 1b. Demikianlah bunyinya. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sekali lagi saya baca, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, sebagai manusia, kita selalu melindungi diri kita dari berbagai ancaman, bahaya, malapetaka, dan lain sebagainya. Karena itu kita membuat pintu dalam setiap rumah kita, agar rumah kita bisa ditutup, dikunci pada saat tertentu sehingga terhindar dari intipan pencuri yang akan masuk ke dalam rumah kita. Setiap mobil kita persiapkan alat pengaman bagi kita supaya ketika ada bahaya di depan kita maka tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Ketika kita menaiki sebuah pesawat juga kita dilindungi oleh oksigen, kita dilindungi oleh pengaman tubuh dan hal-hal yang bisa menolong kita ketika kita menghadapi berbagai-bagai bahaya. Kalau kita mau sehat, maka kita harus menjaga makanan-makanan yang akan kita makan. Kalau kita mau sehat, kita menjaga bagaimana kita bisa tidur dengan teratur dan kita tetap fit setiap hari melakukan berbagai aktivitas kita. Pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang bagaimana seorang Daud yang dia adalah seorang raja. Dia berdoa kepada Tuhan agar hidupnya dijaga oleh Tuhan. Daud, walaupun dia adalah seorang yang pandai berperang, memiliki banyak peralatan-peralatan perang, tetapi dia tidak pernah mengandalkan kekuatan perangnya. Ketika dia berhadapan dengan Raja Saul yang mengancam kehidupannya, yang ingin membunuhnya, dia datang kepada Tuhan. Dia tidak angkat senjata untuk melawan Saul, tetapi dia berseru-seru kepada Tuhan. Demikian ketika dia berhadapan dengan anaknya sendiri yang bernama Absalom, dia diancam oleh anaknya Absalom untuk mengkudeta kerajaannya, bahkan hendak membunuh dia. Saul datang kepada Tuhan. Yang dia lakukan adalah berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Karena itu doanya pada hari ini juga kiranya menjadi doa kita. Dengan hati yang tulus, dengan iman kepada Tuhan tanpa mengandalkan kekuatannya, hanya Tuhanlah yang diandalkan. Dia berkata, jagalah aku ya Allah. Saudara, penjagaan Tuhan pastinya sempurna. Penjagaan Tuhan pastinya terjamin dalam kehidupan kita sehari-hari, melebihi penjagaan-penjagaan yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh manusia. Tetapi Tuhan sendiri adalah penjaga yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara, kembali kepada Daud, sebenarnya Daud punya alasan untuk menjaga, melindungi dirinya sendiri dengan melakukan apa yang ada padanya. Tetapi dia tidak lakukan. Kita ingat firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara yang kekasih, di akhir-akhir zaman ini tentu kita sering menghadapi bahaya dalam kehidupan ini. Dunia kita sedang tidak baik-baik saja.
Kita menghadapi banyak ancaman yang datang dari luar diri kita, dari orang-orang yang tidak menyukai kita, atau saudara dari hal-hal yang di luar prediksi kita. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bersama. Siapakah yang menjadi alat bantu kita? Firman Tuhan mengajak kita supaya seperti doa Daud ini kita berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Tuhan tempat perlindungan kita yang kuat dan gagah perkasa. Dia lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Karena itu siapakah yang kamu andalkan saat menghadapi masalah? Saat pikiranmu buntu, saat engkau berduka cita, berlindunglah kepada Allah. Dia akan menjaga selamanya, siang dan malam menjaga kehidupan kita. Dan kita tidak perlu khawatir dan takut. Kita tidak perlu menggunakan alat bantu yang lain, tetapi hanya Tuhanlah satu-satunya penjaga kita. Dia akan kirim malaikat-malaikat di sorga untuk menolong dan menjaga kita. Saudara, ketika dengar firman Tuhan pada pagi ini, yang diperlukan adalah keyakinan. Seperti keyakinan Daud, demikian keyakinan kita bersama, Tuhan menjaga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat penjagaan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau menjagai kami saat pagi, saat siang, ataupun saat malam. Engkau menjaga tubuh kami, Engkau menjaga hidup kami, bahkan menjaga masa depan kami. Karena Engkau sungguh Allah yang terbaik, penjaga yang terbaik di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu pada hari ini, dari anak-anak hingga para lansia. Tuhan pelihara dan lindungilah mereka, agar jauh dari segala mara bahaya, dari rintangan hambatan, dari segala macam penggodaan. Tetap Tuhan menyertai seperti gembala yang agung, yang akan membimbing seluruh jemaat Tuhan sehingga dapat menjalani setiap langkah dan setiap banyak perkara-perkara di dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau menjaga mereka Tuhan, agar yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kalau ada yang berduka cita, biarlah Tuhan menghibur mereka. Kalau ada yang mengalami banyak ancaman di dunia ini, Tuhan yakinkan mereka akan Engkau sebagai penjaga yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka bekerja, baik bekerja sebagai pelaku-pelaku ekonomi. Tuhan memberkati segala usaha, segala bisnis mereka. Tuhan jagai siang dan malam, agar bisnis mereka berjalan dengan baik. Bisnis mereka mendatangkan keuntungan. Dan keuntungan itu mereka boleh pakai untuk meneruskan kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan menjagai anak-anak Tuhan yang bekerja dimanapun, baik sebagai pejabat ataupun orang-orang biasa yang bekerja di keanggotaan DPR. Juga Tuhan jagai tubuh, jiwa, dan roh mereka, sehingga setiap ada orang yang hendak bermaksud jahat kepada mereka, Tuhan penopang, penolong, perisai dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami. Yang kami andalkan tempat seruan kami untuk berdoa. Kami andalkan untuk mendengarkan doa kami dan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.